Ibu perhatikanlah jalan nafasnya kok. Cie nyekat masuk, cie keluar. Masuk berarti kita hidup. Kalau keluar kita mati. Kampung Angke Tanjung Alam, Aisyah Pasar Basu. Bapak Ibu nanti mencari salam, abodokan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila tariqatin naqsabaniyah wa samaniyah. Anta burakana katarahu ilam takun tarahu fa innahu yarka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahum darajatul ula. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, itu para guru-guru kita, seterusnya kepada para khalifah, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama sekali Bapak Ibu, mari sama-sama kita serahkan diri kita zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mensyukuri nikmat yang diberikannya kepada kita. Sebab dengan izin dan kudrat Allah jualah kita dapat hadir dalam rangka wirid tahlil kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat bimbingan salam tersampaikan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada zuriat, kepada para sahabat dan pengikut beliau sampai di akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana dan sama-sama kita ketahui bahwa kita Bapak Ibu hidup berbilang hari, bulan dan tahun. Itu seluruhnya telah diatur dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga kita hidup ke Bapak di dunia ke tidak ubahnya seperti di tengah lautan. Begitu banyak gelombang yang kita hadapi. Ada nang gelombang nan ketek, ada gelombang nan manongah, ada nang gelombang yang sangat godang. Tujuan kita menghadap menemukan lautan itu Bapak Ibu bukan ada mutiara di tengah lautan itu yang kita hadang, yang kita harapkan. Tetapi banyak di antara manusia yang gagal menghadapi rintangan dan cobaan dalam meraih mahkota di tengah lautan itu. Aku sangat yakin dan percaya Bapak Ibu, dan kita saling kongatok pasti berkeinginan untuk meraih dan mencapai mutiara yang ada di tengah lautan. Tetapi banyak godaan dan rintangan yang kita hadapi. Terutama Bapak Ibu bagi kita seorang salik dalam menempuh perjalanan itu menghadapi bermacam-macam godaan dan cobaan. Tetapi di dalam ilmu tarekat Bapak Ibu, ilmu tasawuf,
apabila kita menghadapi suatu ujian atau cobaan atau rintangan yang akan kita hadapi, padahal mutiara ampian dapat jawab lain, itulah gunanya Bapak Ibu. Bimbingan seorang guru, seorang mursyid, tidak boleh kita lupakan. Itulah dikatakan dengan rabitah kepada seorang guru. Jangan kita lengah dan lalai dengan bermacam godaan dan gelombang. Tapi mohonlah kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah tujuanmu, tujuan saya ya Allah, kepada mutiara yang indah seperti telah Kau berikan seperti guru aku ini. Itu gunung rabitah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang pengamalan tasawuf atau tarikat, kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa ilmu yang kita amalkan itu bukanlah ilmu sembarang ilmu. Dan banyaklah di antara manusia yang gagal di tengah perjalanan. Artinya apa? Banyak seorang salik yang mengkhianati seorang mursyid. Itu yang terjadi. Banyak. Setelah diambilnya kaji Bapak Ibu, sudah tidak dia mengamalkannya, berarti mengkhianati seorang mursyid, seorang guru. Kalau memutuskan hubungan dengan guru mudahnya Bapak Ibu. Cibola jangan dibacalah kapiat salam 40 hari 40 malam, akan terputuslah hubungan antara murid dengan si mursyid itu. Maka dia itulah dalam kita mengamalkan tarekat, timbullah satu keyakinan dalam diri awak bahwa ilmu yang kita warisi dari seorang guru, seorang mursyid, itu ilmu merupakan ilmu titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia Bapak Ibu? Banyak. Tapi seketek di antara manusia yang diberi petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui seseorang, melalui yang terjadi atau gempa dan sebagainya, tapi yang pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan hati kita kok. Ya, untuk menampung ilmu-ilmu yang kita warisi dari seorang guru kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kita menaungi suatu lautan yang sangat dalam, kita membutuhkan pedoman, membutuhkan alat pendayung untuk mencapai mutiara yang ada di tengah lautan. Itu kiasannya Bapak Ibu. Kita nak memandang ke situ. Zahirnya mau menyebut lautan Bapak Ibu, tengok ke diri awak. Tanak nasi, wok ladong. Dengar kaji, bau ke dadung. Ada satu mutiara yang indah di dalam diri kita. Kita tidak mengkaji keluar. Kalau mencari kaji masalah tasawuf, kita mengaji ke diri awak, tidak mengaji keluar. Walaupun kiasan kita ambil secara zahirah ke luar, tapi hakikatnya kita menuju kepada diri awak. Di dalam diri kita ada satu mutiara yang indah Bapak Ibu. Dan kini kok kita hidup dalam kebohongan selama. Kenapa? Kita tidak menyadari apakah yang mutiara yang indah dalam diri kita kok. Selama kau tertutup Bapak Ibu. Itulah musibah yang paling besar. Awak sangka musibah yang paling godang kau Bapak Ibu kematian, kehilangan, kehancuran, kiamat dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Musibah yang paling besar apabila si kalbu seseorang tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang paling godang. Artinya apa? Orang yang tidak mengenal Allah itu merupakan musibah yang paling besar dalam dirinya. Inilah beramal siang malam petang pagi, apapun amal yang kerjakan, tetapi kalbunya tidak pernah hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh para ulama. Jangan sekali-kali engkau terlena dengan amalmu, tapi perhatikanlah kalbu. Apakah kamu dalam beramal Allah hadir di hatimu, atau kamu ingat kepada dunia? Ya, kini banyak orang terlena Bapak Ibu.
terlena dengan amal ibadahnya sendiri, tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana posisi keadaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malamnya beramal, siang malam beramal. Tapi sedikit pun hati tetap hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan musibah yang paling besar. Itu bagi orang tasawuf, pengamal tarekat. Itulah musibah yang paling besar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kesadaran itu nak timbul kepada diri awak? Apa yang menyebabkan? Sehingga tak terbuka lah penutup salam buku. Selagi penutup itu masih menutupi kalbu kita, Bapak Ibu, kita tidak akan merasakan manisnya, indahnya kita beribadah. Mungkin bisa dicekkan dengan lisan, ya bermacam-macam cara kita mengatakan, tapi perasaan dekat Allah itu akan hilang kalau kalbu tak terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tasawuf itu Bapak Ibu ilmu kesadaran. Lai sadar kita diri kita kosia. Ibu boleh sadar, apa-apa? Lai sadar diri kita kosia, diri kita sebenarnya. Kalau kita sadar siapakah diri kita sebenarnya Bapak Ibu, kita akan menyadari Allah itu ya bersifat wujud. Tapi kita menyadari kita akan diri kita akan merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ngapa? Oh. Balik taman noh. Olah sadar diri wa. Olah tampak diri wa. Akhirnya kita tengok terus ketek Bapak Ibu supaya kita menyadari siapakah diri awak dan siapakah Allah itu sendiri. Sebab kita mengamalkan zikir Bapak Ibu siang malam petang pagi. Apalagi nak baru ambil kaji, ya lah sudah mandi. Kita dagih tugas mempegas tu adab. Memang batasannya cuma 1000 setelah sahabat patu sembahyang. Apakah boleh lebih? Boleh ya. Berapa 7 nak? 10.000 saya waktu tu boleh. Kalau 70.000 boleh pun Iman tu batasan dan kita beramal memakan zikir itu zikir ismul zat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana disampaikan Buya Jako Bapak Ibu. Nan kita kan tak pandai berzikir. Guru cuma magihkan katian. Yang akan membukakan jalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanamkan di kalbu awak. Dikarenakan dikaji kita membutuhkan adab. Ya, adab kau ya sangat borek Bapak Ibu. Al ilmu bil adab. Ilmu beserta dengan adab. Kalau tidak ada adab, ilmu hilang. Jadi adalah aturan-aturan yang ada. Tapi dan banyak kita sudah mengambil kaji itu nak boleh. Kaji maknya kaji, awak maknya awak. Tapi nak sikor. Semakin. Ini musuh oleh kau. Tapi kaji sudah diambil. Tapi tidak mengamalkan. Ada bapak mana itu juga? Lain tak? Lain tak? Ya, itu merugi Bapak Ibu. Sebab tujuan kita masuk tarekat ke Bapak Ibu ada nasab rohaniah itu apa? Kalau nasab jasmaniah itu antara kita dengan bapak awak. Tapi setelah kita berbiat dengan seorang mursyid, seorang guru, berarti nasab kita lado, nasab rohaniah nama. Nasab rohaniah itu bukan di dunia saja, sampai ke akhirat pun. Dari guru ke guru, dari guru sampai ke Rasulullah SAW. Bait Tuhan. Hubungan nasab rohaniah. Kini kita tinggalkan itu. Ya, kalau kita pakai terus Bapak Ibu berarti rohani itu tidak sendirian. Ada yang membimbing, ya, membimbing rohani kita sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusilika ilallah.
itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah nantinya. Ama kode itulah paling kurang ketiak itu dibaca sekali sehari. Lain tak ya. Ketiak baca ketika tawajjuh aja. Apa salahnya kena lama sudah sembahyang. Nak sampai gak 2 minit 3 minit bagi baca ketiak. Hubungkan terus Bapak Ibu. Ya, dengan nasab rohani kita itu seorang guru. Sebab kita lupa pandai berjalan Bapak Ibu. Kok lah pandai kita berjalan apa dong? Ya, ikut kita mengangkat adun boleh. Adun togak-togak gantung. Dek kesombong hidup Bapak Ibu apalagi atau lepok balik. Ya, awak dah siadu awak nyawa. Awak bagus togak-togak gantung bagus. Ada sifat wujud bangga cekolado. Lepas jadi balik. Itulah gurunya nasab kita dengan seorang mursyid, ada nasab rohaniah namanya. Jangan ditinggal-tinggalkan itu. Kalau ya kita ingin mencapai satu mutiara yang indah di dalam kalbu kita. Kalau kita buka itu seketika Bapak Ibu akan terasalah indahnya nikmat kita berhubung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buka le Bapak Ibu, yo mencari-cari je kita. Akhirnya kita colek. Apa sebabnya Bapak Ibu? Dia nak namuh tak buka pintu hati kita. Kok kajilah dia, lah bamalkan kaji dari guru. Siang malam petang pagi kita lah beramal. Hendak je namuh timbul perasaan dekat dengan Allah tu. Salahnya kita kok. Salahnya Bapak Ibu. Lah itu Bapak Ibu. Salahnya di kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Thaha Bapak Ibu ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu mayati rabbahu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mujriman. Dalam keadaan mujriman. Badoso. Ya. Di barang sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mujriman, fa innahu la jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka sesungguhnya mereka adalah jahannam tempat mereka. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Jadi yang katakan mujriman itu Bapak Ibu, yang dosa. Sebab yang terlibat dosa Bapak Ibu dalam tubuh itu ada 3. Dosa tubuh jasmani, dosa hati, dan dosa rohani. Ikut terlibat kok. Ikolah yang menyebabkan kena namuh terbukanya pintu hati awak. Karena di balik pintu hati itu Bapak Ibu ada satu mutiara yang indah yang akan kita raih. Dikarenakan karena dosa yang 3 kok, sehingga tertutuplah itu kembali. Kalau dosa zahiriyah, itulah tahu atau salah menurut syara dan anggota tubuh kita, itulah dosa. Ya Bapak Ibu, cara menghilangan dosa tubuh ke Bapak Ibu. Cara menghilangan dosa tubuh ke. Di dalam ilmu tarekat Bapak Ibu, cara menghilangkan dosa tubuh ke Bapak Ibu, perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi kita wirid tahlil Bapak Ibu dari maghrib sampai isya, kita mengamalkan itu. Orang yang mengamalkan zikir tauhid, zikir ke la ilaha illallah dengan cara ikhlas, akan gugurlah dosanya do badut buri aja kok. Di jawab kujung kaki. Nah, bersyukur kita Bapak Ibu masuk je wirid tahlil kok. Kita nang inti tahlil zona, ndak ada ngaji nak baru. Kita rasa tahlil je kok. Kita wirid tahlil. Cabut pas orang pulang wale indahnya. Lah, jadi memperbanyaklah mengucapkan zikir la ilaha illallah akan menggugurkan dosa zahiriyah kita. Yang kedua dosa hati Bapak Ibu.
Lain nampak batu sudah hati kok. Ah, banyak penyakit hati kok, Bapak Ibu. Ada penyakit ria, ujub, takabur, iri, dongki, sombong semua. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ukhruj min awsafi basyariatika wasfin munakisin li ibudiyatika. Keluarlah kamu dari sifat manusia yang busuk yang dapat menghambat ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat basyariah itu. Itulah ria, ujub, takabur, iri, dongki dan sebagainya. Untuk menghilangkan dosa itu dalam ilmu tarikat, Bapak Ibu, perbanyaklah zikir dikabah, zikir ismuzat, ompe hurufnya, alif, lam, lam, ha. Perbanyaklah zikir itu di hati. Akan menggugurkan dosa yang ada di kalbu. Kalau di dalam tarikat saman, Bapak Ibu, diajarkan la ilaha illallah nyalidah, Allah Allah nyati. Itu dosa tubuh, dosa hati gugur dia. Kalau lancak ambil gaji dah. Ya. La ilaha illallah nyalidah, Allah Allah nyati. Gugur dosa nan zahiriah dan gugur pula dosa hati awak. Tapi dosa yang ketiga, Bapak Ibu, ikut yang banyak yang disadari oleh manusia. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dikatakan mujriman itu ya Rasulullah. Dijawab dia Rasulullah, yang dikatakan dengan mujriman itu ya, wujudaka zanbun, engkau merasa adung. Itulah dosa yang paling godang si Allah Subhanahu wa taala. Dia ya Rasulullah, ba'acaranya, kami ko selama ko yo. Kami yang merasa gagah, kami yang merasa kuat, kami yang merasa melihat, mendengar dan sebagainya. Bahkan kami merasa hidup ya Rasulullah. Dibaca aja leh. Sekarang kau mengatakan merasa ado, itulah dosa yang paling kodang kata Rasulullah. Dijawab dari Rasulullah. Caranya kata Rasulullah, faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu artinya hilangkanlah keakuan dirimu di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tampaklah kelemahan kehinaan itu sebagai hamba. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menghilangkan keakuan diri itu baca Bapak Ibu. Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Jangan ambil tali kau nak. Kau ambil tali bergayu dapur bekerjaan. Kau menggayuk itu kayu je kau nyerah. Nah itu. Jadi bunuhlah diri itu, bunuhlah keakuan diri wajib. La basirun ilallah, la sami'un ilallah, la kalimun ilallah, la qadirun ilallah, la hayyun ilallah. Begitu perasaan kita naknya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi tampak juga dengan keakuan diri kita Bapak Ibu, sampai kapanpun mutiara yang kita harapkan selama kau tak akan dapat kita raih. Akan terhijab kita dengan keakuan yang ada pada diri kita. Dek maka itulah Allah melanjutkan ayat selanjutnya. Wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihan. Dan barang siapa yang datang kepada keadaan mukmin yang beriman dan beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka di sisi Allah erat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin datang kepada Allah, pertama kita menghilangkan dosa zahir, dosa hati dan dosa rohani. Caranya kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mengamalkan, orang yang datang kepada Allah dengan keadaan mukmin, beriman, itu beramal soleh. Jadi amal soleh ku arti Bapak Ibu aku. Awak amal soleh selama ku rajin beramal itu. Ya. Ya amal Bapak soleh. Kalau amal kerja tubuh tuh. Kalau soleh ku kerja hati lah. Ya. Jadi jangan buat tak kicuh dengan amal kita sendiri. Dan lalai itu perhatikan solehan cakap.
Orang yang beramal yang soleh itu Bapak Ibu melaksanakan apapun bentuk amalia, bisa menghilangkan rasa keakuannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya amal yang soleh. Kalau tidak amal soleh namanya. Ya, menghilangkan rasa-rasa keakuan, itulah dikatakan amal soleh. Kita sangat berharap pada Allah Bapak Ibu. Maka itulah, kalau kita mulai sadar akan diri awak, siapakah yang hidup pada diri kita kah? Itu kaji diri. Mulai sadar itu Bapak Ibu, siapa yang hidup pada diri kita kah? Mulai sadar Bapak Ibu, tidak usah dibaca tuh. Sadari sajalah. Siapakah yang hidup pada diri kita? Lah nyato-nyato Allah mengatakan, aku tiupkan rohku pada dirimu. Tidak ada Allah mengatakan, aku tiupkan roh kamu pada dirimu. Tidak ada. Tapi Allah mengatakan, aku tiupkan rohku pada dirimu. Ikut jali dan nyatu Bapak Ibu. Allah bersifat wujud. Dinyatukannya kebagai diri awak. Ya, banamu hayat. Maka hiduplah kita kini. Kinilah kalau masuk hayat cakap. Padamu nafas namanya. Ya. Lai taraso Bapak Ibu nafas. Lai. Cuma lombuh kanti sampai. Kita korean. Kok udah makan potek udah lombuh je. Pulau iko ya. Terasa enggak? Pernah nak Bapak Ibu bertanya, hai nafas, siapa yang kau sebenarnya? Pernah enggak bertanya? Enggak pernah. Enggak pernah seorang orang bertanya Bapak Ibu, hai nafas, siapakah itu sebenarnya? Karena itulah kini kita dapat kita mengecek Bapak Ibu, dapat kita benongnya mencolik dan berkudarat beradat dia, nafas aduh. Tapi tidak pernah disadari di manusia, hai nafas, siapakah engkau yang sebenarnya? Nah, jadi Bapak Ibu jemaah Allah, kalau kita sadari kok ada yang maha hidup dalam diri kita kok, ya, yang maha hidup, tapi tidak disadari oleh manusia. Karena itulah merasanya yang hidup, inilah merasanya yang melihat, merasa mendengar, merasa berkudarat beradat sebagainya. Kenapa? Karena mata hatinya tertutup dan tidak memahami dan tidak merasakan siapakah yang hidup pada diri kita. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan selain daripada Dia. Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup, yang maha berdiri. Itu nyata kini kau Bapak Ibu kalau dia ada yang maha hidup diri kita, kenapa tak kau sadari? La ta'khudhu sinatun wa la, tak pernah tidur, tidak lolok Bapak Ibu, tak pernah ngantuk. Walaupun mata tapi ciang Bapak Ibu terkolok mata kita tangan terkolok, talingo terkolok, kaki terkolok, tapi ada satu yang tak pernah tertidur dalam diri kita. Siapa? Nafas. Ya, nafas tak berarti tidur Bapak Ibu. Le sakit benar di masa sakit itu lah. Oh le sakit tuan, ini nak lolok. Tak kolok benar mata tu. Dan dia tidak pernah tertidur. Tak pernah mengantuk Bapak Ibu. Kenapa tidak kita sadari? Ada yang maha hidup diri kita kah? Kalau kita sadari yang maha hidup pada diri kita Bapak Ibu, setiap amalia yang kita lakukan, setiap gerak dan gerik kita memandang wujud nyatanya Allah pada diri kita. Cuma kita belum menyadari. Ya. Ini mau Bapak Ibu menyadari. Pijangan mata bika rumah. Ya. Tafakur bika. Ibu perhatikanlah jalan nafas kau. Cie nyekat ke masuk, cie keluar. Masuk berarti kita hidup. Kalau keluar kita mati. Masuk hidup, keluar mati. Masuk hidup, keluar mati. Berarti kita antara mati dengan hidup. Dan kalau kita tidak merasakan, telah hidup kepanjang aja wak nyawa.
Untung lai balik Bapak Ibu. Kau tak balik lah nafas dia pun cukup bakal. Mati kita. Tetapi kenapa nak tersadari nafas itu? Ya. Tapi kita kesadari Bapak Ibu. Akan tampaklah saya hino di depan Tuhan. Selemah-lemahnya kita. Seburuk-buruknya kita Bapak Ibu. Kalau kita sadari, nafas dan ada yang mah hidup dalam diri kita. Oh, jangan serius mana? Tanggul takut tekan dia kan tu dah. Lah. Kau bapak ya pula. Alah dah. Aja sebentar aja. Lama-lama gajian guru banyak ngaji. Ya. Jadi ilmu tarikat, ilmu tasawuf adalah ilmu kesadaran. Kalau alih sadar siapa ku diri kita, insya Allah Bapak Ibu akan kita raihlah mutiara yang kata indah. Tapi kalau kita nak sadar, ya takkan dapat kita meraih mutiara yang indah di dalam diri kita. Allah nampak mutiara itu Bapak Ibu. Bu, Allah nampak mutiara itu. Kalau baca intan, baik. Itu cuma pakai intan. Intan mahal gini. Ah, ada intan yang indah dalam itu. Ah, Allah nampak. Alun lain. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kajian lagi kandek guru cakap. Pertama fokuskan dulu kita zikir di kalbu tu. Sebab dia itu Bapak Ibu tempat tumpuan panah Allah. Allah nak menculik ke bentuk apa? Gancak benar baju dipakai nak culik Tuhan bagai tu. Ya, maha benar baju bab topi maha benar nak culik Tuhan bagai tu dah. Yang dipandang Allah cuma hati kita. Hatinya. Innallaha la yanzuru ajsabikum wala aswarikum walakin fi qulubikum. Allah nak menculik bentuk kita. Tapi yang dipandang oleh hati awak. Adik kalau dipandang hati itu Bapak Ibu, kelah kasih zikir awak. Tanamkanlah zikir ismul azat di situ. Siang malam petang pagi kemana tu kita berada. Walaupun dalam bisnis sekalipun. Tetaplah zikir. Allah. 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 Bu. Lain tu Bapak Ibu arti zikir kau. Arti zikir. Kita baca zikir kuah. Arti zikir mengingat. Anak Bapak Ibu ingat Allah. Kalau menurut pamo Bapak Ibu yang diingat tu pasti sesuatu yang telah bersambung jawab. Baru bisa kita ingat. Bapak mandek itulah meninggal kini kuah. Lebih sampai Ibu ingat no. Lai dia bapak awak. Dia nampak jam godang kini kau. Lai dia balik situ. Kini ba'a cara mengingat Allah Bapak Ibu. Allah ke bertemu kita. Allah ke dokeknya Bapak Ibu. Tak jauh dong. Tak cari kamu kahten dong. Ya, berapa waktu Tuhan itu. Matu menuju Baitullah. Apa kau buat Tuhan di situ? Tak kaki bergimbau mencari Tuhan tu dong. Mencari Tuhan ke diri awak Bapak. Ya, ikoli mutasawuf tu. Man arafah nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah fasadal jasadu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, dia akan kenal dengan Allah. Barang siapa yang kenal dengan Allah, maka hancurlah dirinya. Maka sebetulnya kenalilah yang maha hidup pada diri awak, akan kenal dengan Allah cakap. Allah nyata yang hidup cakap Bapak Ibu, akan hancurlah diri kita cakap. Jadi mengingat ko Bapak Ibu, yunlah. Ya, bertemu ko arti bukan bertemu antara dua benda pada kini Bapak Ibu. Nah itu dong. Jangan salah pengertian Bapak Ibu. Ya, abah lah pasal bawa lah tu. Lah Tuhan tu gaib ni laisa kamislihi. Jadi betul lebih kok. Ya, pertemuan perasaan lebur perasaan ketika itu Bapak Ibu. Dan kita pun tak ada. Ya,
semiyang apapun, akan timbullah satu perasaan yang akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lebih menyadari siapakah diri kita. Jadi sadarilah Bapak Ibu, diri kita kok ada yang maha hidup, berjalanlah dengan itu. Ya, hilangkanlah rasa keakuan awak dan kita beramal ibadah, akan terasalah indahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Bapak Ibu, kalau perlu pemengin mah, atau kalau menjagoan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapatnya mancang perasaan kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Bapak Ibu, tidak kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.